Halo, nama saya Muhammad Adif Barado dengan NIM akhir 001. Halo, nama saya Adinda Oktavia Syawati dengan NIM akhir 003. Halo, nama saya Vera Audeja Putri dengan NIM akhir 005. Halo, nama saya Raudhani Sri Namrataini dengan NIM akhir 012. Di zaman sekarang, kita hidup di tengah informasi yang cepat berubah. Akan tetapi, naskah kuno menyimpan pemikiran yang tetap relevan hingga saat ini. Melalui analisis ini, kami melihat bagaimana teks dapat menjadi jembatan antara ilmu, tradisi, dan agama. Jawa sebagai pusat budaya menyimpan banyak sekali naskah kuno yang ada di dalamnya, termasuk naskah Seribu Doa. Naskah milik Pak Rahmat Dasi asal Paciran Lamongan ini memiliki keunikan karena memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi dan juga potensi besar yang belum digali. Berangkat dari skripsi Natasha Regita Cahyani terkait dengan analisis naskah Seribu Doa, kelompok kami akan mencoba mengidentifikasi dan juga menjabarkan hasil analisis edisi teks terkait naskah ini dan juga pendekatan lain berupa pendekatan agama. Analisis pada naskah Seribu Doa ini menggunakan metode edisi standar dengan pedoman Kamus Bersastra Jawa untuk memperbaiki kesalahan teks pada naskah. Edisi tersebut terdapat lakuna, adisi, transposisi, substitusi, dan gabungan. Edisi ini bertujuan untuk mempertahankan nilai keagamaan dalam budaya lokal. Dalam menganalisis naskah Seribu Doa, kami menggunakan pendekatan lain, yaitu pendekatan agama, di mana kami membaginya menjadi 4 aspek utama. Aspek yang pertama yaitu fikih dan tasawuf yang meliputi doa, niat, dan tata cara ibadah seperti sholat, zakat, puasa, wudhu, dan lain sebagainya. Yang kedua, akidah dan ketauhidan yang meliputi bacaan bismillah, syahadat, sifat-sifat Allah, dan tata cara perilaku sehari-hari dalam ketauhidan. Yang keempat, yaitu ilmu nujum atau perbintangan yang membahas tentang rezeki seseorang dalam setiap harinya dan juga lintang. Kelompok kami menggunakan pendekatan agama, melihat teks sebagai panduan ibadah harian seperti takbilan, doa dan niat, hingga proses pemakaman. Nah, perbedaannya yaitu semiotika menyoroti simbol budaya, sedangkan pendekatan agama berfokus pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam teks. Membaca naskah kuno tidak cukup hanya dari isinya saja. Kami ingin tahu bagaimana pandangan para ahli, khususnya dari sisi agama yang melatar belakangi. Untuk itu, kami berdiskusi langsung dengan dosen yang memahami pendekatan ini agar bisa memahami naskah ini lebih luas dan objektif. Ya, sangat relevan ya. Nah, bicara masalah naskah keagamaan yang itu doa-doa menggunakan alat bantu atau pendekatan agama itu sangat pas ya untuk bagaimana kita menganalisis isi ya, membahas kandungan di dalamnya dalam kacamata yang memang sesuai dengan itu. Bicara masalah doa-doa itu kan berarti kan kaitannya dengan nomenklatur atau kosakata atau istilah keagamaan. Nah, bicara masalah ilmu agama yang harus kita, ya kayaknya sudah saya sampaikan bahwa itu kan ada banyak disiplin ilmu ya keagamaan yang basisnya dari 3 pilar agama itu: iman, Islam, ihsan. Ya, bicara masalah doa itu kan bentuk penghambaan seseorang kan. Dia berdoa wujud bahwasanya yang ia mintai doa dalam dia minta ke dalam doa itu adalah Tuhan. Bicara masalah tadi ya, katanya ilmu agama dan kajian ilmu filologi ya, sebagai objek penelitian adalah naskah kuno, kita bisa ambil pelajaran bahwa dari bahasa isi ya, dengan isi itu kita bisa melihat corak keberagamaan ya,
di mana naskah itu kalian temukan gitu. Mengenai jimat, ya, subuh dan lain sebagainya itu kan hasil dari sinkretis ya, Islam dengan budaya lokal dan Jawa ya. Nah, kita harus bijak memaknai itu. Memang syirik itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni, maka melakukan kesyirikan itu suatu keharaman yang luar biasa ya. Nah, dalam penerapannya jimat, subuh dan lain sebagainya itu apakah termasuk kesyirikan? Kalau memang di situ mengandung unsur dan berisi naskah-naskah itu mengarahkan kepada kesyirikan, yang mana yang awalnya dikatakan doa itu doa Islam mengarah kepada ajaran Tuhan lebih dari satu, atau kepercayaan kepada benda tertentu, maka itu tidak bisa dibenarkan atau bahasa hukumnya adalah haram. Namun di situ apabila penggunaan ya, jimat dan lain sebagainya itu sebagai bentuk atau tradisi atau upacara dalam bentuk pelestarian kebudayaan, ya, itu dibolehkan. Bahkan bisa jadi dalam tahap itu bagian dari kesunahan. Dalam perbintangan seperti itu ya kita maknai sebagai hal-hal yang sifatnya simbolik sih menurut saya. Maksudnya dalam naskah-naskah kuno itu kan, Jawa itu kan penuh simbol ya. Jadi dalam tahap mengimani itu adalah suatu kekufuran atau tidak ya, tapi itu bermakna simbol. Bagaimana, kenapa di kanan, berarti memang kita maknai sesuatu yang kanan itu baik. Simbol itu tidak dihilangkan, perantara itu tidak dihilangkan ya. Jadi tinggal di bagaimana pemaknaan simbol itu digunakan untuk sarana sebagai pengembangan keagamaan di satu sisi, dan di sisi sini secara bersamaan pengembangan pelestarian kebudayaan. Setelah melalui berbagai proses menganalisis, membandingkan, dan berdiskusi, kami sadar bahwa pendekatan agama memberi warna tersendiri dalam memahami naskah kuno. Terima kasih telah menyimak perjalanan analisis kami. Sampai jumpa.